Good morning all again to the house of the Lord. We are so glad that you all here. And today, basically the people from almost some countries, from Japan, from Taiwan, from America, where else? Korea, from France, from Java. Hallelujah. Without further ado, I just want to explain a little bit our guest speaker today, Bapak Enrico Sitomorang. I think I can speak in Indonesian. Some of you already get the translator. Where is Yuda? Are you ready with the translation now? Okay, you can translate from Indonesian. Okay, Bapak Ibu, hari ini kita kedatangan tamu suatu kehormatan untuk Bapak Sitomorang yang datang dari Indonesia. Beliau ini banyak makan asam garam, istilah orang Indonesia. Banyak pengalaman dalam so many areas. John, you need one? Huh? You can translate that to John. Sorry there. Okay. So, Pastor Warang, again, he's been in the ministry. I'd like to just mention some of it. Maybe he's got more than that, but Pastor Warang has been with Heli Mission or Hell Mission? Heli Mission, same thing. It's not H-E-L-L or H-E-L. He's in the business of taking people from hell, hallelujah. Hell Mission, but actually H-E-L. Heli Mission or Heli Frida. Yeah, international, and he's been with his apostolic community, with the Open Doors International, okay, and National Prayer Network, and also he's the elder of church called Christian Baitani in Jakarta, and he's director of Open Doors, of Indonesia, director of Hell Mission, and founder of Shalom Ministry International. So kita senang Pak Sitomorang bisa hadir. And also ada Brother John di sini, teman. Are you from Denton? In San Antonio originally, but we live in Frisco now. Oh, Frisco. Okay, welcome with his wife and Jimmy, welcome. And also Brother Carter. I'm sorry, Carter also from Indonesia, right? Yeah. Datang dari Indonesia bersama Pak Sitomorang. Welcome, all of you, and the rest of you, of course. And without further ado again, saya minta Pak Sitomorang, mari maju, mari kita berikan tepuk tangan kasih kepada Sitomorang. Shalom untuk kita semuanya. Saya adalah seorang penginjil, walaupun saya pendeta juga. Kemanapun saya melayani di Indonesia maupun di luar negeri, selalu saya anggap siapapun yang ada di gereja adalah keluarga saya. Saya selalu mulai, walaupun di kampung-kampung, to say I love you. Nah, mereka selalu jawab itu. Tapi saya nggak tahu kalau di sini. If I say I love you, what will you answer? Yes. Kalau Anda pergi ke Papua, mereka kurang pintar bahasa Inggris, tapi mereka tahu menjawab we love you too. Why? Karena kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Ya. Memang saya late comer, ya. Saya baru mengenal Tuhan umur 45 tahun. Tapi better late than never. So I'm running now. Mungkin hari ini saya akan memberikan kepada Anda kesaksian yang namanya gado-gado. Mulai dari kesaksian sendiri, and then apa yang saya alami di dunia penginjilan, di belahan yang susah-susah itu ya. Saya bukan bagian kota, juga bukan bagian kampung, tapi hutan. Jadi apa yang kami layani adalah mereka-mereka yang belum terjangkau. Istilah kami itu to reach the unreached. Ya.
itu mungkin bagian saya. Dan saya betul-betul mendapatkan kehormatan karena kami bisa melayani di Papua, di Kalimantan Tengah, di Sulawesi Tengah, dan pakai helikopter, pakai pesawat terbang. And then ini yang mungkin saya mau presentasikan kepada Anda semuanya sambil menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Oke, saudara sudah siap? Ya, oke. Mungkin ada operators yang help me. Saya mau tunjukkan 4 saja foto data menunjukkan bahwa kita melayani pakai helikopter dan kita adalah misi yang bersifat internasional. Jadi kita, kalau Anda lihat ini adalah pesawat terbang yang baru, datangnya sih dari Amerika, dan saya mau menyaksikan kepada Anda, ini adalah pemberian cuma-cuma untuk Indonesia. Dan pemberian ini berasal dari anak-anak sekitar Portland, dari 40 gereja. Okay, no problem. Alright. Yes, I will do that. Don't worry. Yeah, okay. I like to translate it Jadi, to English. Anda kalau lihat ini ada helikopter, ini juga adalah pemberian dari para ibu-ibu dari Jerman. Given from ladies from Germany. Iya. Dan ini sudah menjadi berkat bagi kita ya. Ini adalah cerita yang terakhir. This is my last story. Yes. Kru kita adalah kebanyakan bule, tapi ada Most of juga them are whites. ada juga orang Indonesia. There are also some Indonesians. Pilot satu-satunya hanya saya saja. But the only pilot is only me. Dan saya berharap mungkin dari sini ada yang mau jadi pilot juga. I hope any of you would like to be a pilot too. Tapi prinsipnya karena kita adalah misionaris, But the Kita main point is, tidak because we are digaji. missionaries, we don't get paid. jadi yang menggaji kita adalah gereja The ones yang who paid us, we get bersifat support from sending the church gitu ya. We are sent by churches. Oke, ini waktu dedication day. Jadi ini yang mau saya tunjukkan kepada Anda I'm going to show bahwa you kita ada pelayanan pakai pesawat terbang. a ministry sebabnya- using an airplane. Itu sebabnya nama kita itu adalah That's why our Helivida. name is called Helivida. Jadi Helivida ini adalah merger dari dua misi yang sama bentuknya, to reach the It's a unreached. merger of two missions Jadi that has the same yang pertama mission. adalah The first one is from Heli Mission International Switzerland. Switzerland. Ya, dan mereka sudah mulai di Indonesia telah And they sejak tahun have began since 97. 1997. Ya, karena waktu itu ada kelaparan di Papua. They were hunger Yeah. stricken. Papua waktu itu betul-betul butuh bantuan, dan dari seluruh dunia yang menjawab adalah dari Helivision Swiss. Ya, itu tahun 97 dan saya terpanggil untuk memimpin Helivision itu di Indonesia. Sekarang Helivision di Indonesia ada 6 helikopter dan 6 helicopters. satu pesawat terbang ini. Tapi Small airplane. pesawat terbang ini bisa dari Sabang sampai Merauke. So This airplane flies from kita Sabang bisa to reach the Merauke. unreached dari To reach Sabang the sampai unreached. Merauke. From east to the west of Indonesia, Sabang Okay. to Merauke. Ini adalah satu pekerjaan yang mungkin tidak dikerjakan orang lain. One work that very few people would like to do. Ya, saya sendiri adalah I myself, pensiunan tentara, ya, um, dan saya pensiun tahun 96, langsung 97 mulai di sana. I used to be in the armed force. Yes, dan mungkin mereka mau memilih saya oleh karena saya They bisa may terbang, choose me because I can fly an airplane. dan di samping itu juga mungkin bisa dianggap sebagai seorang bapak bagi pilot-pilot yang bule-bule itu ya. They supposed me as their fathers. Ya. Mungkin ini yang perlu saya berikan sama Anda. Waktu pesawat terbang itu diresmikan, But this airplane, itu para pendeta di Kota Palu yang tidak pernah mau has been given. akrab, So those people, they don't want itu to. pada waktu itu akrab sekali karena begitu mendengar bahwa
Ini pesawat terbang ini hadiah dari anak-anak kecil berumur antara 8 tahun sampai 14 tahun. This airplane was a gift from children from what age? Ya, 8 to 14 years old. ya, dan yang membuat prakarsa ini adalah anak berumur 8 tahun. To give the gift of this airplane is from a child which is only 8 years old. Itu semuanya adalah oleh karena dia melihat foto di Because Papua, the child saw a photo in Papua, foto di Sulawesi Tengah. in the middle Sulawesi. Waktu itu pertanyaannya hanya seloroh saja. At the time, it was just like we are joking around. Apa yang perlu kami lakukan? What should we do? Dan We asked him. ya yang namanya misionaris yang pulang dari Papua mengatakan, ya berikanlah kepada kami kapal terbang. But the missionary from Papua said, "Give us an airplane." Berapa harganya? $3 juta lah katanya. What's the price? $3 million. Ya. Sebenarnya misionaris itu tidak mengharap apa-apa, tetapi As a matter of fact, that missionary do not expect anything. anak yang umur 8 tahun itu tergerak. Anak yang umur 8 tahun itu tergerak. I'm sorry. Okay, and We want then to use the translator again. alright. And then dia pergi kepada pastornya dan kemudian menyatakan, kami mau kumpulkan uang, kami mau kumpulkan donation. Dan akhirnya donation ini terkumpul dalam waktu hanya 7 minggu, 40 gereja di sekitar Portland. Ini yang membuat yang namanya kita terpesona. Bagaimana sebenarnya gereja itu bisa mendukung satu pelayanan lewat anak-anak. So, anak-anak sekarang menjadi prioritas bagi kita. Ya, jadi karena ini sesuatu yang membuat terpesona, maka yang namanya gereja-gereja di Indonesia bangun, terutama mengenai misi. Saya hari ini datang mungkin bercerita mengenai misi, ya, karena saya juga adalah seorang penginjil, misionaris, dan saya melayani jauh-jauh dari kota. Kita melayani di Papua. Nanti saya akan putar film mengenai apa yang kita lakukan di Papua dengan helikopter itu. Memang tahun 97 kita mungkin hanya diundang, tapi rupanya berkepanjangan sampai hari ini. Karena apa? To reach the unreached never end, nggak pernah selesai. Masih banyak yang namanya hutan-hutan di mana manusia ada di pohon tinggal. Mereka telanjang, mereka seperti binatang gitu. Mereka masih diklasifikasikan kanibal. Di Afrika sudah nggak ada kanibal. Amerika Selatan juga nggak ada kanibal. Tapi aneh, di Indonesia masih ada banyak kanibal. Kami membuat peta mengenai posisi mereka, ada 17 cluster yang masih kanibal. Dan sampai hari ini baru 3 cluster yang diketemukan. Cluster yang pertama ketemu 40 tahun yang lalu, dan sekarang menjadi kabupaten. Mungkin you say it in English, kabupaten. Ya, yeah, under the province. Okay? Dan apa yang kita kerjakan itu kita kerjakan bersama-sama. Jadi bukan hanya Heli Mission or Heli Vida, tapi other missionary ministry itu kita kerja sama-sama, rame-rame, gotong royong untuk mencapai manusia-manusia ini yang pemerintah nggak tahu, gereja juga nggak tahu. Why? Karena kalau kita lihat misionaris di sana hampir semua bule. Ada dari Korea Selatan, not much, tapi semuanya bule. Sehingga kita berpikir, kok nggak ada Indonesia ya? Biasanya Indonesia sukanya di kota, tapi yang namanya bule-bule ini kok sukanya di hutan. Terus kita tanya, kenapa sih kamu suka di hutan ini sini? Jawab mereka simple saja. Ini adalah the end of the world for us.
ini adalah ujung dunia bagi kami. Saya langsung berpikir, ujung dunia bagi gereja di Indonesia di mana ya? Karena saya melayani di China, saya melayani di Vietnam. Selalu saya tahu ujung bumi mereka, saya tahu. Seperti China, ujung buminya adalah Israel, supaya Israel bertobat. Vietnam, mereka ujung buminya adalah semua jajahan daripada Uni Soviet dulu. Sehingga saya bertanya, ujung bumi bagi Indonesia di mana? Nah, saudara, mungkin itu yang mau saya sampaikan kepada kita hari ini. Hari ini saya mau bicara mengenai misi yang hoping Anda tertarik dengan misi. Karena misi adalah satu pesan dari Tuhan Yesus sendiri. Amanat agung. Itu yang saya mau sampaikan kepada kita. Baik, saya akan mulai dengan satu ayat dulu. Kita akan buka di dalam Yehezkiel ya, Yehezkiel. Yehezkiel pasal yang kedua dan ketiga. Yang keduanya saya akan bacakan di dalam ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Yehezkiel pasal yang kedua ayat yang ketiga. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Keempat, kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan kemudian di dalam Yehezkiel pasal yang ketiga, ayat yang kelima saya akan bacakan untuk kita semuanya. Dan inilah yang membuat kami ini melayani jauh dari Yerusalem. Anda tahu bahwa kita mau melayani itu Yerusalem, Judea, Samaria sampai ujung bumi. Oke? Begini firman Tuhan ayat yang kelima. Yehezkiel 3 ayat yang kelima. Sebab engkau tidak diutus kepada satu bangsa yang berbahasa asing dan berat lidah, tetapi kepada kaum Israel. It's Jerusalem. Kita juga di Indonesia punya Jerusalem 240 juta. Ya mungkin itu adalah Yerusalem kita. Tapi kita juga masih ada ujung bumi. Bukan kepada bangsa-bangsa yang berbahasa asing, yang berat lidah, yang engkau tidak mengerti bahasanya. Nah, ini kalimat yang terakhir mungkin. Ini bagian kami. Dan kalau saudara tertarik silakan. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Saudara, mungkin kita prioritas Yerusalem, mungkin Judea, karena bahasanya sama, adat istiadatnya sama. Tapi kalau sudah pergi ke Samaria, pergi ke ujung bumi, budaya sudah berbeda. Apalagi kalau mereka masih hidup di pohon-pohon. Anda gak bisa lagi mengajarkan mereka bahasa Indonesia. Anda yang harus belajar bahasa mereka. Dan ini yang kami lakukan di Papua. Itu sebabnya kalau saya bertemu dengan mereka-mereka ini, para misionaris, selalu mereka mengatakan Papua adalah ujung bumi bagi kami. Saya pun demikian, saudara. Saya melayani di hampir seluruh dunia. Saya sampai sekarang juga masih explore yang mana ujung bumi bagi saya. Dan saya berdoa supaya pada waktunya saya akan mencapai ujung bumi ini. Dan pada waktu saya mencapai ujung bumi ini, saya dapat bertemu dengan Tuhan Yesus muka dengan muka. Itu adalah satu ungkapan mengenai pelayanan kami. Nah, pelayanan ini memang saya, seperti yang saya katakan tadi, I'm a late comer. Ya, saya baru umur 45, saya istilahnya mau terima Yesus sebagai juru selamat.
umur 45. Saya waktu itu masih tentara. Wah, semuanya serba ada. Pangkat letnan kolonel. And then saya waktu itu juga punya segala-galanya. Punya istri, punya anak, punya uang di bank, Pak. Punya rumah, punya sawah, punya kapal terbang. Dan saya terbangkan sendiri. Saya seorang pilot, Pak. Sampai hari ini masih pilot terus. Tapi apa yang saya lakukan waktu itu adalah semuanya yang jahat. Semuanya yang jahat. Karena apa? I have a reason. Saya punya pistol, Pak. Saya punya kuasa. Saya juga punya pasukan. Saya punya kapal terbang tadi. Saya bisa melakukan apa saja. Justru karena saya punya segala-galanya, maka saya berbuat jahat. Saya melakukan semua kejahatan. You just name it, I've done it. Tapi rupanya Tuhan tidak menginginkan saya untuk melakukan itu. Dia ingin saya supaya selamat. Karena saya rupanya adalah pilihan Tuhan. Dan dia sudah memilih saya jauh sebelum dunia dijadikan. Itu nggak masuk akal ya. Waktu itu saya nggak masuk akal. Mungkin bagi saudara sampai sekarang juga nggak masuk akal. Karena sesuatu yang masuk akal itu mungkin itu adalah rasio kita. Tetapi yang sesuatu yang bersifat revelation, pewahyuan, itulah yang sebenarnya sesuatu yang perlu kita capai. Ya, mungkin kita lihat ayatnya dulu. Efesus pasal yang pertama. Oke, Efesus pasal yang pertama, ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Oke, ini berbeda dengan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia kurang lengkap, tapi bisa Anda cerna. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan, sebab dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Masuk akal nggak? Ada yang bisa menjawab? Nggak masuk akal, saudara. Tapi Tuhan mengatakan ini menjadikan firman bagi kita supaya kita bisa beriman, percaya kepada Dia. Dan semua itu Dia lakukan supaya kita sampai kepada tujuan kita. Tujuan kita di sana. Saya kira saudara punya cita-cita, tujuan, aim dan sebagainya. Saya juga punya cita-cita. Tapi saya lihat di sini tujuan yang disiapkan bagi Tuhan adalah kalimat berikut. Supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. That is our target. Amin, saudara. Amin, saudara. Saya berumur 72 tahun. Ada di sini yang udah 72 tahun? Ya. So, saya berjalan mau kepada ujungnya. Di dalam Mazmur 90 ayat 10 dikatakan umur kita itu 70 tahun. Kalau sudah 80 tahun, bonus. Lewat 80 tahun, nyusahin. Indonesia adalah termasuk yang expected age is 62. Nah, Amerika maybe more than 80 ya. Tapi saya perkirakan, oke, 70 tahun, saya sudah 72. Jadi saya harus siap-siap untuk 80. I hope that I can make 80 ya, full bonus ya, full bonus. Tapi andai kata diberikan 75, no problem, I'm ready. Jadi 72 saya akan menuju kepada akhirnya, dan di akhir ini saya akan menjadi seseorang yang dimana Tuhan berkenan kepada saya. Maybe 75. Maybe 76, no problem. Tetapi di ujung itu supaya kita menjadi should be holy and without blame before Him in love. Ini adalah sesuatu rangkaian yang lengkap, saudara.
Dan saya mengharapkan ini juga bagi Anda semuanya. Karena kalau kita hidup hanya di dunia ini saja, kita adalah orang yang paling malang daripada semua manusia. Kalau kita hanya butuh Kristus di dunia ini saja untuk, let's say, kita menjadi orang baik, orang yang saleh, orang yang sukses, orang yang mungkin dianggap, wah ini orang yang religius gitu ya. Saya kira itu adalah sasaran yang kurang kena. Karena Tuhan mengatakan ingin supaya kita menjadi orang yang sempurna, sehingga dia pada waktunya berkenan kepada kita, and then we can live forever with Him. Amin, saudara. Kalau hanya kita di dunia ini saja, kita adalah manusia yang paling mungkin paling bodoh ya. Kita lihat aja ayatnya saja. Kita lihat ayatnya saja. Kita lihat ayatnya di dalam 1 Korintus. Nanti kita akan putar film mengenai Papua. Tapi saya rindu supaya kita punya dasar dulu. 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat 19. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 19. Oke, saya akan baca untuk kita. Oke, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 19. Ini bahasa Indonesianya mungkin saya akan baca. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus. Dan ini kebanyakan orang Kristen itu mau hanya sukses di dunia aja. Maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. If in this life only we have a hope in Christ, we are of all men most miserable. Pernah nggak saudara bayangkan itu? Bahwa sebenarnya Tuhan menginginkan kita supaya kita menjadi sempurna. Amin, saudara. Kalau kita hanya setengah-setengah, kita nggak akan sampai ke sana. Jadi saya di dalam berjalan ini, saya nggak setengah-setengah. Ya kalau sungguhan, ya sungguhan. Jangan setengah-setengah. Karena ada ayat yang mengatakan Tuhan ingin kalau kita tidak panas, ya dingin. Kalau suam-suam kuku, mungkin kita akan dimuntahkan. Amin, saudara. Jadi kalau ada setengah-setengah saja, you are miserable. Ini ayatnya dari firman Tuhan. So, walaupun saya terlambat, 45 loh, terlambat itu. Orang biasanya mulai dari muda sudah mengenal Kristus. Saya mengenalnya udah tua. Tapi saudara, Tuhan berikan saya kesempatan. Karena dia sudah memilih saya jauh sebelum dunia dijadikan. Jadi dia bereskan saya dulu. Cara membereskan, saya harus bertobat dulu. Saya orang jahat, saudara. Saking jahatnya saya menjadi sombong. Pak, orang kaya sombong itu pantas ya Pak ya? Tapi kalau orang miskin, sudah miskin, sombong lagi, mau ke sorga tanpa berbuat apa-apa. Nah inilah yang sebenarnya saya lakukan. Begitu saya terima Yesus dengan cara yang luar biasa. Mungkin ini satu testimoni ya. Testimoni untuk kita saudara-saudara. Mau dengar nggak bagaimana saya dipanggil Tuhan? Mau ya? Ya. Ceritanya pada waktu saya lagi hebat-hebatnya, punya pangkat, punya karier yang bagus, punya keluarga yang bagus, punya kekayaan, dan saya berbuat jahat. Tapi Tuhan ingin supaya itu stop sama sekali. Gimana caranya Tuhan stop? Ya begitu. Lagi saya terbang ke atas, saya pikir dunia ini milik saya. Karena kalau Anda ke atas, saudara, yang Anda lihat dari atas itu, rumah itu kecil-kecil sekali. Lihat manusia jauh lebih kecil lagi. Mungkin Tuhan juga melihat gini ya.
Sudah kita kecil, kita sombong keterlaluan gitu, saudara. Nah, saudara, pada waktu saya sudah lagi sombong-sombongnya itu di udara, tanggal 14 Juli, 14 Juli Pak, kemerdekaan Amerika ya. Ya, nearly like that ya. 14 Juli 84. Saya terbang. Yang namanya terbang itu lagi saya nikmati. Mesinnya mati, saudara. Mesin pesawat terbang mati di udara. Kalau mesin mobil mati di jalan, minggir ya Pak ya, minggir. Tapi mesin kapal laut mati di laut masih bisa ngambang ya. Tapi kalau mesin kapal terbang, saya waktu itu terbangkan helikopter Pak, mati di udara. Wow, apa yang terjadi saudara? Hiruk pikuk saudara, saya harus membuat pendaratan darurat dan tidak sempurna karena ketinggiannya 300 kaki gitu di Bekasi Utara. Saya waktu itu cari uang dolar karena gaji pemerintah nggak cukup. Jadi saya kejar dolar, tapi saya kejar dolar itu sebenarnya untuk kepuasan saya. Ya, saya ingin lihat segala-galanya, lihat dunia. Nah saudara, pada waktu saya jatuh, pesawat terbang itu hancur, berkeping-keping, dan jadi seperti kerupuk. Tapi itu adalah hari di mana hari yang luar biasa. Saya hidup dalam kerupuk pesawat terbang itu. Tidak ada luka sedikit pun. Ya. Teman saya ada 2 kami, dia masih luka gitu. Saya tidak luka sama sekali. Hanya waktu itu saya berpikir, kok saya hidup ya? Siapa yang menghidupkan saya gitu ya? Baru belakangan saya tahu bahwa Tuhan menyelamatkan saya. Tapi detik-detik itu saya mendengar suara Tuhan di dalam kerupuk itu, di mana saya tidak bisa bergerak lagi. Tinggalkan kejahatanmu. Itu mungkin kedengaran dalam hati, mungkin kedengaran di kuping atau di otak saya gitu. Tinggalkan kejahatan. Saya waktu itu berpikir, siapa yang ngomong ini ya? Jangan-jangan hantu gitu ya. Belakangan saya tahu itu adalah Tuhan. Waktu itu saya buru-buru dibawa ke rumah. Ya biasalah, dibawa cepat-cepat supaya jangan sempat ketemu sama wartawan. Ya, kalau wartawan kan selalu membesar-besarkan segala-galanya. Begitu saya sampai di rumah, saya bertemu dengan istri dan ketiga anak saya. Mereka tidur bersama-sama satu kamar. Saya nggak ngerti. Saya waktu itu tiba jam 2 pagi. Sangat sunyi Pak, jam 2 pagi. Waktu saya datang, saya lihat mereka tidur nyenyak. Saya mendekati istri saya. Kemudian saya jamah istri saya. Saya langsung bisik, Mah, saya jatuhin kapal terbang. Saudara, jam 2 pagi. Dan apa yang terjadi saudara? Saya dengar teriakan keras sekali. Papa! Dan istri saya peluk saya. Keras sekali. Tidak pernah istri saya peluk saya. Tidak pernah. Selalu saya yang peluk dia. Dan anak saya yang terbesar perempuan, dia juga peluk saya tapi sambil menangis. Menangisnya begini saudara. Seperti yang saya katakan tadi, saya dengar suara. Tapi kali ini saya dengar suara dari anak saya. Papa jahat. Papa bodoh. Papa miskin. Padahal saya kaya. Papa tidak mengerti siapa Tuhan. Papa mau kemana Pak? Fadis, ayolah Pak, sudah waktunya cari Tuhan. Saudara, itu adalah kalimat yang saya dengar lewat mulut anak saya sambil dia menangis, memeluk saya. And then pada waktu dia peluk saya itu, satu kata yang saya ingat, ayolah Pak, sudah waktunya Tuhan. Saya waktu itu masih gunakan logika saya, kok Tuhan dicari ya? Tapi belakangan saya tahu dari firman Tuhan, Tuhan mengatakan carilah aku, maka engkau akan hidup.
Nah, itulah yang kemudian yang terjadi. Saya bersama dengan istri dan ketiga anak saya, kami cari Tuhan. Mulai ibadah sama-sama, berdoa bersama-sama. Saya nggak tahu berdoa, Bu. Nggak tahu sama sekali berdoa. Berdoa, makan, minum, itu sama bahasa yang diajarkan oleh orang tua saya. Tapi pada waktu malam hari ini saya diajak berdoa, saya mulai bisa berdoa. Puji Tuhan, sejak saat itu saya mulai rajin baca Alkitab. Saya mulai rajin ke persekutuan. Jam 5 pagi sudah pergi ke persekutuan. Karena ada sesuatu kehausan untuk belajar firman Tuhan. Nah, ini kemudian menjadikan saya juga rajin untuk berbuat sesuatu. Dan perbuatan pertama adalah yang diminta oleh pendeta saya, Pak, menyeludupkan Alkitab ke China, menyeludupkan Alkitab ke Vietnam. Wah, kok saya baru kemarin terima Tuhan, sekarang menyeludupkan langsung. Wah, ini berdebar-debar juga jantung saya. Tapi rupanya ini belajar beriman. Ya sudah, saya ikut rombongan menyeludupkan Alkitab lewat Open Doors, Pak. Ya, kami menyeludupkan pertama 1 juta Alkitab dalam 1 malam dengan menggunakan takbut. Saya masuk di dalam rombongan itu. Tapi penyeludupan kedua itu 1 tahun berikutnya ke Vietnam, 48 Alkitab. You bring it yourself. Ya. 1 di kanan, 1 di kiri. Tapi kita dipersiapkan untuk bisa menjadi penyeludup Allah. Kita berdoa di Manila, diajar bagaimana doa penyeludup Allah. And then waktu itulah kemudian kami bersama-sama belajar berdoa, just in case. Bapak bisa bayangkan kalau saya ditangkap oleh Vietnam sebagai penyelundup, ex pensiunan tentara eselon 1, Pak. Saya berhasil sampai eselon 1. Alangkah malunya Republik Indonesia, langsung masuk koran. Kok ada orang Indonesia menyeludup Alkitab ke Vietnam gitu. Saya juga takut juga ditangkap waktu itu. Tapi karena ini adalah latihan iman, I just do it. Oke, nggak apa-apa. Saya bawa Alkitab saya, and then masuk di Ho Chi Minh, Saigon sekarang, Pak. Ini harus diperiksa di airport. Akan ketahuan itu adalah buku di dalam. Tapi kita berdoa karena semua sudah memperhatikan saya gitu ya. Polisi memperhatikan, imigrasi memperhatikan, terus orang bandara memperhatikan. Mereka pelotot sama saya. Mungkin karena muka saya muka teroris ya, Pak ya. Karena Indonesia itu adalah eksportir teroris nomor 1 di dunia. Jadi mereka pelototin saya. Ini penyeludup ini. Dan saya jantungnya bunyi tuk 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 gitu. Tapi saya ingat, kalau kamu takut, doa. That is the answer. Every time you feel afraid, you just pray. Dan doanya adalah doa penyeludup Allah. Anda ingin tahu nggak doanya? Siapa tahu Anda jadi penyeludup one time. Who knows ya? It's satu karir yang bagus itu. Doanya begini, saudara. Begitu jantung saya keras-keras, tuk 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 tuk, saya hanya berdoa begini. Tuhan Yesus, 2000 tahun yang lalu Engkau mencelikan mata yang buta. Tapi sekarang Tuhan terbalik. Tolong butakan mereka. Nah, saudara tahu apa yang terjadi? Ini yang namanya tas ini lolos. Itu ada buta sesaat. They cannot see. Jadi saya pergi keluar airport with the others also, keluar airport, dan mereka juga membuat doa yang sama, and then keluar sama-sama, all safe. You know what happened? Kita shout together, hallelujah. Karena apa? Karena buku Alkitab itu lolos. Dan satu Alkitab dirindukan
for 2 years they pray for satu Alkitab. People at that time. Dan sejak saat itu saudara, timbul dalam hati saya to do something for the mission. Itulah awalnya saya menjadi penginjil saudara. 48 Alkitab tiba kepada tiap-tiap orang yang merindukannya. Dan mereka menangis untuk dapat Alkitab itu. Dan saya juga kemudian menjadi berpikir, aduh di Indonesia Alkitab begitu banyak. Tapi kadang-kadang kita tidak baca itu Alkitab. Tapi di sana mereka menangis untuk menerima Alkitab itu. Saudara, sejak saat itu saya menerima pelayanan misi. Pada saat yang sama juga saya melayani misi yang susah-susah. Bagian saya rupanya yang susah-susah. Tadinya saya pikir hanya di sekitar Pulau Jawa dan Sumatera. Ternyata ke Papua. Saya berasal dari barat, Pak. Barat. Saya orang Tapanuli. Tapi saya melayani di timur di sana. Langsung ke hutan-hutan. Bersama dengan para misionaris. Dan saya terima itu. No problem. Sampai hari ini saya terima. Dan pelayanan kami ini adalah pelayanan yang sulit. Namun kalau kita mau menerima pelayanan itu, Tuhan selalu beserta dengan kita. Saya ingin putar film kalau Anda mau lihat Papua. Papua adalah bagian daripada Indonesia. Ya, ini bagian dari bangsa kita, Pak. So, salah satu yang mungkin kita putar adalah Dao. 5 menit saja. Bisa? 5 minutes, ya. 5 minutes. Kita nggak punya itu, Pak. Ada di sini. Ini ada di sini. Ya. Oke, ini adalah dari Dao. Ini nomor 2, Pak. Nomor 2 daripada semuanya yang kita sudah perkirakan. Jadi di dalam misi ini kita bekerja sama antara semua missionary ministry, dan ada yang mengambil bagian masing-masing. Ada yang mengambil bagian mengajar bahasa, ada yang menjadi seorang yang membimbing mereka untuk bertani, yang membimbing mereka supaya mereka berpakaian. Ini adalah suami istri yang berasal dari Amerika. Ini adalah pilot kita. Ini adalah helikopter kita, Helimission namanya. Anda masih bisa sampai ke Papua, ke Wamena, base kami, dengan pesawat terbang biasa. Anda membayar. Tapi untuk sampai ke tempat ini, Anda harus pakai helikopter. Pesawat terbang biasa yang kecil pun tidak bisa sampai karena ini adalah gunung-gunung. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah turun dari pohon-pohon. Ini sudah pelayanan ke 4,5 tahun. Tapi Scott dan Jenny sudah mengerti bahasa mereka. Scott dan Jenny sudah menjadi bapak bagi mereka. Untuk bisa sampai ke sini, saudara, saya ulangi lagi, Anda harus menggunakan helikopter. If you come to Indonesia, Anda bisa pakai helikopter itu nggak bayar, asal Anda mau melayani. Kalau jalan-jalan, Anda harus bayar. Coba Anda lihat, ini adalah bangsa kita. Yang namanya Scott and Jenny itu berasal dari Amerika, dari daerah Chicago. Anda bisa naik perahu dari Nabire ke sana, sampai ke pantai. Dari pantai Anda jalan kaki mungkin 3 minggu, 21 hari ya, 20 hari. Ini adalah makanan mereka. Buah buah merah namanya. Kalau mereka makan, itu masak dengan bakar batu namanya. Mereka ini adalah orang-orang yang masih pure gitu ya. Dan sangat mudah menceritakan kepada mereka Injil. Sangat mudah. Tapi untuk bisa melakukan itu, you have to live with them. Ya.
Dan mereka kalau sudah ada sukacita, oh luar biasa, mereka menari-nari non-stop. Dao sekarang ini sudah kita jangkau dan sebentar lagi akan ada runway kita buat supaya kapal terbang bisa masuk ke sana. Mari kita lihat apa kegiatan mereka. Ini filmnya mungkin 10 menit tapi kita hanya lihat 5 menit saja. Jenny, dia adalah ibu bagi orang-orang sana. Scott juga menjadi seorang bapak bagi orang-orang sana. Saudara, mereka waktu yang lalu itu mulai dari sekolah, sudah bersama-sama diutus oleh gereja, diutus oleh sekolah, dan saya sudah melewati sekolah mereka. Dan saya lihat pengutusan itu biasanya suami istri ya. Karena kalau hanya seorang yang pergi kurang bagus, tidak baik seorang diri. Dan mereka melayani suku itu betul-betul dengan kasih sayang. Ini adalah hasil produknya. Jadi kalau Anda datang ke sana, ini bisa jadi safe house. Tidak ada nyamuk di sana. Cukup cool, dingin. Dan ini adalah pastorila. Saudara, kayu-kayu banyak di sana. No problem. Mari kita lihat sebentar lagi adalah makanan yang mereka makan. Karena Anda kalau pergi ke sana, Anda makan protein. Ya, itu dari ulat-ulat saja. Tapi isinya banyak. Proteinnya banyak. Ya, tapi Anda mungkin jijik melihatnya. Tapi mereka suka yang manis-manis. Ya, itu tadi wormsnya itu manis. Tebu juga mereka sudah tanam. Bawa bibitnya, mereka tidak pernah nanam apa-apa. Sasaran yang kita bisa capai dengan mencapai to reach the unreached adalah supaya kita mengetahui bahasanya. Dan itulah biasanya misi kita, supaya kira-kira akhir tahun ke-6 kita sudah bisa membuat Injil bahasa mereka. Ini adalah kuskus yang dipanggang. Enak Pak, enak Ibu. Ya ini kalau roasted gitu ya. Dan daging-daging yang lain bisa dimasak bersama dengan daun-daun. Itulah yang menjadi sayurnya. Ya mereka ini adalah orang yang sekarang ini sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan sasaran mereka adalah supaya mereka masuk surga. Jadi bagi kita punya bahasa yang sama. Kita bisa cerita mengenai surga. Sebodoh-bodohnya mereka punya cita-cita ingin masuk surga. Kita bisa makan bersama. Dan Anda akan terbiasa dengan nikmat daripada makanan ini. Tapi nikmatnya datang dari kebersamaan. Ya, mereka juga menoreh hidungnya untuk perhiasan, terutama wanita ya. Mereka juga ingin supaya kelihatan cantik. Jadi gantinya beras adalah buah merah. Ya, mungkin Anda tertawa melihat mereka, tetapi mereka tanpa juicer, mereka membuat buah merah itu seperti apa ya? Sudah di jus gitu ya. Hanya dengan tangan saja. Kalau ada di antara Anda yang mau ngirim juicer, no problem. Ya, nggak apa-apa daripada dengan kelihatan seperti jorok. Listrik ada di sana, listrik kita buat
melalui solar, artinya melalui matahari. Jadi mungkin yang cocok Anda mau nyumbang, ya itulah listrik. Gak usah kirim diesel, nggak susah dapat bahan bakar di sana. Tapi lewat matahari Anda gampang dapatnya. What do you think about it? Dengan makanan yang ada di situ sebenarnya semuanya lengkap. Nothing. Lengkap. Ya, Scott dan Jenny sekarang sudah punya anak, ya, berumur 8 bulan, dan mereka bawa ke dalam sana. Dan sasaran seperti yang saya katakan tadi, kita harus belajar bahasa dia, bukan dia belajar bahasa kita. Walaupun kemudian kita juga harus mengerti bahwa mereka adalah bangsa Indonesia. His name is Ogi Pia, or Petrus if you want to use his new name. But we're following him, we're going down there, and we're going to get some garden terms. Because there's not any gardens close to where we live, and we want to learn Jadi, about so, para misionaris harus juga bisa menjadi penyuluh pertanian. Ajar mereka supaya mereka dapat menanam sendiri, punya harta sendiri, masak sendiri dan sebagainya. Mereka diajar untuk membuat api dan memasak. Setiap hari mereka kumpulan kata-kata, kosakata, sehingga akhir tahun ke-6 dictionary selesai, dan nanti ada departemen yang mengurusi membuat Alkitab. Semuanya di sana serba murni, air di sana juga jernih, tidak kotor, malah katanya lebih pure daripada aqua. Anda lihat, Jenny juga masukkan air itu di dalam botolnya, saudara. Makanan sana semuanya ada, binatang, burung-burung, semuanya bisa jadi makanan. Big bird, eh? Oke, saya kira saya tidak akan panjangkan ini, nanti mengambilkan banyak waktu. Saudara, misi yang kita lakukan ini adalah misi yang sebenarnya harusnya gereja ikut. Nah, saya kemudian tergerak supaya gereja mau ikut. Karena gereja kita kebanyakan tahu mengenai misi, tapi tidak tahu melakukannya. Jadi saya cemburu, saudara. Saya cemburu dengan China, saya cemburu dengan Vietnam karena mereka bermisi. Nah, untuk mendorong gereja supaya mau bermisi, saya mendirikan foundation namanya Shalom International. Itulah yang namanya buletin yang saya berikan kepada Anda di sini. Anda bisa baca. Dan saya mengajak gereja-gereja supaya pergi keluar. Istilahnya pergi keluar kandang, Mbak. Karena gereja kita sebenarnya bukan gereja yang kecil, gereja besar. Tapi kalau bicara mengenai misi, dana yang dikeluarkan untuk misi, Indonesia paling kecil seluruh dunia. Saya pernah ikut conference di New York, conference mengenai World Mission. Saya dengan istri saya bangga benar mewakili Indonesia. Nah, di situ saya mendengar bagaimana dunia harus direbut melalui misi. Jadi sebuah negara-negara di Indonesia, di dunia waktu itu sepakat, oke, we do it together. Bagi-bagi daerah. Amerika ambil bagian mana, China bagian mana, Finland bagian mana. Saya dengan istri waktu itu nunggu, Indonesia bagian mana ya? Kami baca dari atas ke bawah, nggak kebagian kita. Terus kemudian untuk misi perlu dana. Kemudian dibagi-bagilah dana. Dana yang terbesar adalah North America, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kami cari Indonesia. Mana Indonesia? Wih, akhirnya dapat paling bawah. Berapa yang diberikan Indonesia? 0,002%. Saya dan istri malu, Wak. Malu. Di sini kan kita tempel
merah putih. Lama-lama kita juga kayak nyumput begitu, kayak malu begitu, tidak mau menunjukkan lagi Indonesia. Why? Karena kita pelit. Ini yang membuat saya tergerak untuk mendorong gereja in a way supaya let's do it together. Masa di hadapan kita para misionaris ada di hutan-hutan, tapi gereja tidak berbuat apa-apa di Papua, di Sulawesi Tengah juga. Itu sebabnya saya tunjukkan foto pada Anda pada waktu yang lalu itu, foto bagaimana dedication day gereja-gereja yang di Palu yang tadinya nggak mau nyapa satu dengan yang lain, begitu dengar kapal terbang ini adalah hadiah dari anak-anak, malu juga mereka. Nah, waktu mereka datang di dalam dedication day kelihatan akrab, Pak. So we bless them in a way. Dikatakan kepada mereka, let's do it. Itu adalah amanat agung. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarkan kepada mereka ya apa yang aku perintahkan kepadamu. And I will be forever with you. Nah, ini yang membuat sebenarnya saya mendorong gereja jangan takut bermisi. Jadi kemana-mana saya, Pak, saya membuat testimoni ini dengan putar film, dengan memberikan testimoni, dan after 10 years mulai ada tergerak, Pak, mulai ada tergerak, sehingga pada waktu kami membuat mission tour mulai banyak orang yang ikut. And Gizi also mau untuk bermisi, Pak, malah misinya mendunia gitu. Tapi maksud saya sebenarnya ada banyak gereja yang tidak pernah mau tahu mengenai misi, dan selalu misi itu mereka hitung duit. Dan saya ingin mengatakan sebenarnya misi itu bukan duit. Nggak ada di dalam Alkitab dikatakan engkau mengeluarkan duit untuk ini. Go, pergilah. Jadi saya pergi tanpa ongkos. Dan inilah yang menjadi satu kesaksian bagi Anda. Sampai umur 72 tahun ini saya keliling dunia tanpa ongkos, Pak. He's a provider. He's a Jehovah Jireh. Amin, saudara. Mungkin ini adalah satu ungkapan hati saya untuk saudara. Anak-anak saya semuanya adalah orang-orang yang mau melayani Tuhan. Istri saya sudah meninggal berdua, tapi anak-anak saya take care of me. Mereka juga melayani. Mereka juga sarjana, mereka juga dokter gitu. Tapi sambil dokter mereka juga adalah pendeta, Pak. PDP, ya, karena mereka punya cell group. Dan inilah kemudian menjadi satu dorongan bagi saya untuk jalan terus. Karena apa? Karena Tuhan selalu mengatakan go. Jadi kemanapun saya go. Jadi waktu saya mau datang ke sini, Pak, saya bicara sama Michael Ko, ya. Saya mau ke Amerika, saya mau testimoni di sana. Langsung dikerjakan, Pak. Dan Pastor Jeremy langsung ambil respons gitu, ya. Saya terima kasih, Pak. Terima kasih. Inilah caranya saya untuk istilahnya jualan, Pak. Tapi jualan saya adalah go tadi, Pak. Go to the mission. Dan saya bertemu dengan Pak John, Carruthers, and Janine. Ya, kita punya darah yang sama, suka pada misi dan suka pada aviation. Dia adalah ex-pilot American Airlines 727, termasuk juga pesawat terbang yang lebih besar lagi. Dan nanti dia akan memberikan testimoni pada Anda. Dan saya tidak mau memanjangkan firman Tuhan begitu, ya. Tapi one thing for sure, let's do it. Karena Indonesia kita ini adalah Indonesia yang kaya dengan field, dengan lapangan di mana Anda tersedia tantangan dari Tuhan ini. Di Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia, 240 juta. Dan suku terbesar di dunia ini adalah suku Sunda yang menerima Kristus paling sedikit. Jadi sebenarnya ladang misi adalah luas sekali. You want Jerusalem, you have it.
You want Judea, you have it. You want Samaria, you have it. You want the end of the world, you have it. Dan jangan takut 17.000 pulau di Indonesia. You can have it also. Cuma-cuma karena ada juga yang masih kosong di situ. Banyak hal yang mesti kita belajar. Saya sampai hari ini belajar terus. Tapi pelajaran yang terbesar yang diberikan Tuhan kepada saya adalah bagaimana caranya mendorong gereja untuk mau bermisi. Itu baru salah satu. Masih ada satu lagi, yaitu supaya gereja jadi satu. Boro-boro di Indonesia mau jadi satu. Di India 31 gereja copot denominasinya. Nah, mereka melakukan misi harvest 17.000 Pak per hari di India. 17.000. Kalau China about 40 to 50,000 a day. Tapi India 17.000. Dulu kita tertawakan mereka. Mereka hanya di selatan. Sekarang udah sampai ke New Delhi. Saya banyak bawa film Pak. And you may copy it free. Anytime you can see it free. Tapi 31 gereja menjadi satu. It's amazing. Dan di negeri China, it's about 49 gereja bisa unite together. Akhirnya melalui Shalom International, kita bekerja sama dengan beberapa gereja di Australia, hoping later on with the Americans, bahwa kita juga mau melayani para pendeta-pendeta. Kami membuat seminar Pak, seminar kesatuan gereja. Kita juga membuat sekolah internasional, sekolah apostolik, kesatuan gereja. Kita sudah 3 kali Pak. Pertama di Denpasar, kedua di Jakarta, sekarang akan ke Batam. We welcome you to Indonesia. You have a friend like us, and then we can work together hand in hand. Karena sebenarnya gereja kita perlu bangun Pak. Malu kita Pak sama China, malu kita sama India. Dan inilah yang membuat saya tergerak terus. Kalau bisa umur saya panjang gitu ya. Kalau bisa. Tapi Tuhan kan membatasi umur ya. I still hope the maximum bonus. I hope. Tapi kalau misalnya Tuhan maunya supaya saya besok sudah selesai, no problem. Karena biar bagaimanapun sebenarnya kita hanya 2 sasaran kita. Yang mungkin satu, Tuhan menerima kita dan Tuhan berkenan kepada kita. Kita masuk di dalam buku kehidupan, atau Tuhan mengatakan aku tidak mengenal engkau. Dan satu lagi ujung itu yang saya katakan tadi, to be holy without blemish, itu adalah sasaran kita. Jadi gereja harus punya sasaran. Dan ini saya selalu ungkapkan itu dalam setiap seminar. Bagaimana caranya supaya gereja itu united together. Kita ketinggalan kereta. Tidak ada satupun provinsi di Indonesia yang mengatakan kami adalah orang Kristen. Mereka sudah cepat, sangat cepat. Kami sekarang melayani anak-anak, children ministry, karena belajar dari China. China mengharap dengan 300 juta anak-anak sekarang, 25 tahun yang akan datang, pemimpin mereka mengenal Kristus. Jadi kami juga sekarang lagi kerja keras untuk merebut anak-anak, di mana kawan-kawan kita dari Muslim sudah melakukannya jauh duluan, 10 years ago. Dan kami sekarang mulai intens dengan pelayanan anak-anak, karena juga daripada nubuat daripada Louis Bush, ada window 4-14. Rebut itu umur 4 sampai 14 tahun. Anda lihat tadi umur 8 tahun. 8 tahun bisa melakukan terobosan. Mungkin kita dengan orang tua susah, tapi anak-anak will do it the best. Ya, kami sekarang melayani anak-anak Pak. Kami kerjasama dengan yang namanya Franklin Samaritan Purse. Ya, kita sampai ke pedalaman bawa Samaritan Purse lewat Surabaya ya. Ada pondok kasih di Surabaya. Dan we do it together sampai sekarang, dan mulai ada hasilnya.
Tetapi kembali seperti yang tadi, kita sebenarnya tidak lagi di dalam posisi kita orang yang pemenang itu loh. Nampaknya mereka sampai ke hutan-hutan pun mereka sudah masuk. Jadi kita perlu sesuatu yang kita harus lakukan supaya sambil berlari. Saya teringat kepada Elia. Dia harus berlari melawan Ahab, raja di Israel waktu itu. Dan Elia hanya menggunakan kaki ayam, berlomba dengan Ahab pakai kereta kuda. Kuda means dunia. Saya takut kalau kita ketinggalan kereta. Tapi Elia, dia berdoa. Dia berdoa, Tuhan mendengarkan doanya. Perlombaan jalan terus. Dan Elia menang duluan sampai di Israel. Itu saja Pak yang saya bisa saksikan kepada gereja kita di sini. Saya berharap tidak ada yang bosen gitu ya. Tapi apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Let's sing together ya. Pernah tahu lagunya? Mungkin bisa ditayangkan ya. Saya ingin nyanyi untuk saudara, tapi kalau saudara tahu lagunya, why not ya? We sing it together ya. Lagu ini adalah lagu lama, tapi kira-kira begitulah kesaksian saya untuk apa yang saya ingin berikan kepada Anda semuanya. Apa yang kau lakukan kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini dalam hidupmu mungkin engkau tidak akan mengerti. Tapi satu hal tanamkan di hati, not in your head. Tanamkan di hati. Semua yang Tuhan tanamkan dalam hatimu adalah revelation, pewahyuan. Membuat engkau dekat dengan Tuhan, membuat engkau mengerti apa maksudnya Tuhan. Dan engkau akan melihat pelangi kasih-Nya. Saudara, Tuhan kita itu Tuhan yang Maha Besar. Dia ingin memberikan proyek besar kepada Anda. Saya kira Kisi juga sudah diberikan proyek yang besar, mendunia. Tapi Anda secara pribadi, Tuhan mau memberikan proyek yang besar. Saya bertemu dengan John dan Janine. Mereka juga punya proyek Scotland dan Meksiko. Kedua orang ini juga cinta Tuhan luar biasa. Dan bukan kecil-kecilan, besar-besaran. Dia nanti akan memberikan testimoni kepada kita semuanya. Kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi. Dan saya serahkan kepada pimpinan setempat. Apa yang kau alami kini? Kita bangkit berdiri, saudara. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhan mungkin akan memberi ular beracun. Tuhanmu tak akan memberi
Biar beracun pada yang minta roti, cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Mari kita angkat tangan kita. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Lagi sekali tangan Tuhan, saya serahkan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya, dan kau lihat pelangi kasih-Nya. My brothers and sisters, let's just pray to God. Whatever is in your heart right now, we're talking about mission, and that God has been speaking in this church in the past 3 weeks. He sent a minister from Wycliffe Bible Translation last time. Last week we heard about Voice of the Martyr, and today from Open Doors. I think God is up to something for all of us. I believe this mission is not for missionaries. It's not just for certain people who are called to be a mission doer, but I believe this is for everybody. Let's pray right now. If you're from Indonesia, you pray for Indonesia. If you are from Japan, if you are from Korea, from Taiwan, from India, wherever you are from, right now let's pray for our country. God is a God of everything. He owns the earth. I remember Isaiah 55 verse 5, He called on a nation who doesn't know you. It will come run to you. I believe if we ask nation from God, you see the time is short. Time is really crucial now. And God wants to save a lot of people in the last days. Our family first, our friends, our community, our city, our country. Let's right now pray. Let's pray just in your heart, or you want to speak it out loud. Just say, Lord, oh God, save the people from my city, from my country, starting with my family, with my children, my wife, my husband, my community, oh God. Lord, we ask, oh God, let there be repentance upon the cities, upon the countries where we come from. Lord, we pray, God, for the Great Commission to be understood well in our spirit. And when we do our mission, it's not because our emotion, or because somebody preached to us today, so that we just want to go to the mission. But we really understood that the time is really short. People are dying every day. And so many people are dying without hope. God, we pray, Father, please, oh God, here we are, send us, every one of us in this place. Wherever you want us to be, oh God, we want to obey you. We want to surrender our life, our time,
whatever we have, oh God, our possession. Lord, the time is so short again, Father. Please, oh God, save the people of our country in Jesus' name. God, we pray, Father, let the wind of repentance, oh, let the rain of grace of God touching people's heart. Even in our city, in Dallas, in DFW Metroplex, there are people that are going away from God. There are people are dying spiritually, Father. Father, we ask, Lord, that your salvation will come to our countries, oh God. Hallelujah. Give us the burden, Lord, to touch the souls out there, our friends, our colleagues, oh, our neighbors, Father. Give us the passion. Oh, yes, God, the zeal, oh God, to go after them. At least we pray for them. At least we can say something about you. At least we can bless them so that they will know Jesus. Father, we pray for the ministry like what Pastor Morang has and Brother John has, Father. We pray for all missionaries, all the ministry out there that are going to the remote areas, dangerous places in the world. Father, we pray as one body right now. Let's pray that your protection be upon them, Father. That your provision, oh God, again and again, Father, will come upon them. That you will give strength to their faith, oh God. Oh yes, they will not give up. They will not give in to any situation. Protect their families. Protect their ministry, oh God. Open doors, whatever, in the world when they go, Father. Hallelujah. And even IGF GC has a summer mission going to Nepal this coming September. We pray for this team that they going with victorious steps into that country, and they will start harvesting the souls over there, Father. We asking your anointing upon the people. Oh, many missions, many ministries right here in the world right now, God, that we know of. Father, bless them, Father. According open doors, Hilfida ministries. Oh, many ministries, Father. We pray in Jesus' name, Father. Oh, God, supply their needs in Jesus' name. Supply their needs, Father. If you know any ministry right now, just say it unto the Lord. Pray for that ministry right now. We know that some ministry, oh, they might be in a great needs of financial. Oh, they need something else. We don't know. But God knows them. God will bless them. God will open doors and protect them all the way until the mission successfully completed. Yes, Father, we pray, Lord. Thank you, Lord. And even right now, Father, I pray if there's any one of us in this church has the burden for the mission. If you have that burden, I want you to lift up your hand right now to God. Anybody from this church also, if you have any burden, you have the heart of mission. God wants you to know that He will be with us forever. Do not fear, for God is with us. What man can do to us, there's nothing we shall be afraid of. Father, I pray for anybody in this place that has the burden to go to the mission, specifically to a certain nation or certain places. God, I pray, Father, that you will strengthen their will to go up there, to reach out for souls. Without the help of the Holy Spirit, it is impossible for us to reach out to those people, tribes or nation, Father. And I pray, Father, that every people here that has the heart for the mission will be well equipped, Lord. Yes, spiritually, financially, physically, everything, Lord, that they need, Father, to go.
will be well prepared in the name of Jesus. And like Isaiah, here am I, oh God, we are always ready. We want to be available for your kingdom. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Let's prepare our heart also for the Holy Communion today. The Holy Communion is not just a routine or some what the church has done is just a normal thing to do. But we believe every time we come to the Holy Communion, as Paul always warned us, let a person examine himself, then and so eat of the bread and drink of the cup. For anyone who eats and drinks without discerning the body eats and drinks judgment on himself. That is why many of you are weak and ill, and some have died. But if you judge yourself truly, we would not be judged. Let's right now, we come to the cross again, giving thanks for the sacrifice of Jesus that has died for the whole world. Imagine that your sins and my sins has been paid off. We've been redeemed completely with that precious and priceless blood. He's willing to die in order for us to live. All of us in this place, we cannot live happily, victoriously, unless the blood that atoned us, that has been shed on the cross, given to every one of us in this place. Hallelujah. Let's think about